Siapa yang pernah merasa dunia ini berat banget untuk dilawan? Rasanya keadaan tidak mendukung kita untuk terus semangat, selalu memojokkan kita, dan akhirnya kita pengen nyerah aja. Tunggu dulu. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, berarti video ini memang pas buat kamu, karena aku bakal share ke kamu kata-kata motivasi untuk diri sendiri agar semangat. Ada banyak kata-kata motivasi yang bisa membuatmu berani melawan kerasnya dunia. Ketika kamu mau bangkit dari rasa malas, berani menghadapi kegagalan, melawan suara negatif dari diri sendiri, menyadari potensi diri, menemukan arti dan tujuan hidup. Sebenarnya ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi ini bakal nyetrum semangat kamu. Jadi jangan skip ya, karena aku yakin kamu butuh ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bangkit dari rasa malas itu gak gampang bro. Kadang bangun pagi itu susahnya minta ampun. Rasanya kasur itu kayak surga mini yang gak mau kita tinggalkan. Tapi dengerin ini, kalau kamu gak bangun sekarang, mimpimu gak akan ngejar kamu. Ini keras tapi nyata. Kita gak bisa cuma mimpi doang, harus ada aksi nyata. Mulai dari hal kecil untuk melawan rasa malas. Bangun dari kasur, terus lipat selimut. Sederhana, tapi itu simbol kecil dari aku siap menguasai hariku. Hal kecil seperti itu bikin mental kamu lebih siap menghadapi tantangan. Kalau kamu bisa menang melawan rasa malas di pagi hari, itu udah kemenangan pertama yang kamu raih sebelum dunia mulai nyerang kamu. Masih berat buat bangun? Nih, tips tambahan buat kamu. Jadi, kamu harus jalan buat matiin. Ini bikin badanmu otomatis gerak dan otak ikut bangun. Jangan pakai nada yang lembut-lembut, pilih yang bikin kamu pengen joget. Lagu-lagu beat cepat bisa bikin otakmu langsung terjaga. Malam sebelum tidur, tanya ke diri sendiri, besok aku bangun buat apa? Kalau jawabannya kuat, misal, aku bangun buat ngejar impianku, otakmu bakal lebih semangat buat bangun. Selain itu, coba bayangin, kalau kamu terus-terusan males-malesan, waktu kamu habis buat apa? Di saat orang lain udah maju beberapa langkah, kita masih tiduran. Nggak mau kan jadi penonton doang? Nggak percaya? Coba besok pagi ya. Bangun, lipat selimut, dan bilang ke diri sendiri, aku penguasa hari ini. Bayangin kayak gini, bisa kamu bangun jam 5 pagi, sementara orang lain bangun jam 7 atau 8. Artinya kamu punya head start 2-3 jam lebih awal buat ngelakuin hal-hal produktif. Pikirin deh apa aja yang bisa kamu selesaikan dalam 2 jam. Bisa olahraga, belajar, ngerjain tugas, atau sekedar bikin rencana harian. Aku dulu juga gitu, kebiasaan tidur sampai siang, sampai dijuluki bangsawan sama semua orang. Bangsane tangyawan, cok. Tapi begitu aku ubah kebiasaan bangun lebih pagi, ternyata aku punya lebih banyak waktu buat ngurus diri sendiri dan ngejar target hidup. Rasanya tuh kayak dapat extra life di game. Jadi ayo mulai sekarang kita bangun lebih awal, kuasai pagi dan kuasai hidup kita. Gagal, ini nih yang paling bikin down. Aku juga pernah kok, tapi ingat ini, gagal itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sedang bertumbuh. Gagal itu kayak sinyal GPS, kalau kamu salah jalan, dia kasih rute baru. Coba pikirin ini, kalau bayi yang belajar jalan nyerah waktu dia jatuh, kira-kira kita semua bisa jalan nggak sekarang? Nggak mungkin, justru dari jatuh kita belajar cara berdiri. Nah, kalau kamu lagi ngalamin kegagalan, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena seringkali pelajaran terbaik itu datang dari kesalahan terbesar. Aku pribadi pernah gagal waktu merunning sebuah acara. Waktu itu rasanya malu banget, pengen sembunyi dari dunia. Tapi setelah aku evaluasi, aku sadar kalau aku kurang persiapan dan terlalu percaya diri. Dari situ aku belajar buat lebih siap dan gak ngeremehkan proses. Nah ini nih beberapa cara menghadapi kegagalan. Terima dan akui kegagalan. Jangan menyangkal, terima aja kalau kamu gagal. Gak usah nyari-nyari alasan, dari situ kamu bisa mulai move on. Evaluasi kesalahan, tanya ke diri sendiri, di mana aku salah? Apa yang bisa aku perbaiki? Catat jawabannya dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan baper terlalu lama. Sedih boleh, kecewa juga boleh, tapi kasih batas waktu buat diri sendiri. Misal, aku cuma boleh sedih 2 hari, habis itu harus bangkit lagi. Ingat tujuan besarmu.
Setiap kali kamu mau nyerah, pikirin lagi tujuan besarmu. Mau sukses, mau bahagiain keluarga, fokus ke sana. Kalau kamu lagi down gara-gara gagal, aku tantang kamu buat tulis di kolom komentar, aku boleh gagal, tapi aku nggak boleh berhenti. Biar aku tahu kamu adalah pejuang sejati. Jadi ingat, gagal itu proses, bukan hasil akhir. Setiap kali kamu gagal, bayangin aja kamu lagi naik tangga. Kadang kamu kepleset satu langkah, tapi itu nggak bikin kamu jatuh dari tangga. Kamu masih bisa naik lagi, pelan-pelan. Kalau kamu perlu motivasi tambahan, ingat kata-kata ini. Aku boleh gagal 1000 kali, tapi aku cuma butuh 1 kali sukses buat mengubah hidupku. Pegang kuat-kuat prinsip ini dan kamu nggak akan pernah takut gagal lagi. Kalau kamu ngerasa kegagalan itu berat, ingat, kamu nggak sendirian. Tulis, aku pejuang tangguh di komentar ya, biar aku tahu kamu siap bangkit lagi. Ini nih musuh paling bahaya, suara negatif di dalam kepala kita sendiri. Kadang sebelum orang lain ngejatuhin kita udah ngejatuhin diri sendirian. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Suara negatif di kepala kita itu kadang lebih berisik dari suara orang lain. Tapi dengerin aku, suara itu cuma ada di kepala dan kamu bisa mute mereka. Suara negatif itu kayak iklan pop-up di internet. Gak penting, tapi kadang kepencet sih. Kalau kamu mulai dengar suara, kamu gak mampu, langsung lawan pakai kalimat ini. Mungkin sekarang aku belum bisa, tapi aku pasti bisa kalau terus belajar. Gini caranya, identifikasi suara negatif. Kenalin kalimat negatif yang sering muncul di kepala. Misal, aku nggak cukup pintar atau aku pasti gagal. Ganti kalimatnya dari aku nggak cukup pintar jadi aku sedang belajar dan terus bertumbuh. Buktikan dengan aksi. Setiap kali kamu ngerasa ragu, lakuin hal kecil yang buktiin sebaliknya. Kayak, lihat, aku bisa kok. Cari lingkungan positif. Teman yang sportif bisa bantu matiin suara negatif di kepala kita. Cari orang-orang yang mendukung tujuanmu. Ingat prestasi masa lalu. Lihat lagi pencapaian yang udah pernah kamu raih sebelumnya. Ini bikin kamu sadar kalau kamu udah pernah berhasil dan kamu bisa berhasil lagi. Kalau kamu pernah berhasil ngalahin suara negatif di kepala, tulis di komentar ya. Aku bisa dan aku akan terus bisa. Kita rayakan kemenangan itu bersama. Ingat, suara negatif itu nggak lebih dari noise di latar belakang hidup kita. Pilih buat fokus ke suara utama, suara keyakinan, harapan, dan semangatmu sendiri. Kadang kita ngerasa nggak punya potensi apa-apa, padahal potensi itu ibarat berlian yang masih ketutup lumpur. Kamu cuma perlu satu hal buat nemuin potensimu. Coba dan gagal lebih baik daripada nggak nyoba sama sekali. Aku ulangin lagi ya, coba dan gagal lebih baik daripada nggak nyoba sama sekali. Karena dari coba, kita tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang bisa kita kembangin. Jadi kalau kamu masih bingung soal potensi, ingat ini. Lakukan satu hal baru minggu ini, gak perlu yang besar. Coba masak resep baru, coba belajar edit video, coba olahraga baru. Dari situ siapa tahu kamu nemuin berlian dalam dirimu sendiri. Coba pikirin satu hal baru yang mau kamu lakukan minggu ini. Tulis di komentar ya, dan aku bakal dukung kamu. Karena aku percaya kamu itu berlian yang cuma perlu digosok. Pernah nggak kamu ngerasa kosong, kayak hidup ini berjalan tapi arahnya nggak jelas? Aku paham banget perasaan itu, dan aku mau bilang satu hal ke kamu. Setiap orang punya tujuan hidup, hanya saja kadang kita perlu waktu untuk menemukannya. Tujuan hidup itu bukan sesuatu yang langsung jatuh dari langit. Ini proses, dan prosesnya nggak instan. Bahkan aku sendiri butuh waktu bertahun-tahun buat sadar apa tujuan hidupku. Awalnya aku pikir tujuanku cuma cari uang dan sukses, tapi setelah aku melewati beberapa pengalaman, aku sadar bahwa tujuan hidup yang paling bikin hati tenang adalah bermanfaat buat orang lain. Kalau kamu belum nemu tujuan hidupmu, jangan panik. Justru kamu ada di tahap pencarian yang luar biasa penting. Nah, gimana cara menemukan tujuan hidup? Aku kasih 5 langkah praktisnya. Kenali nilai yang kamu pegang teguh. Apa yang paling kamu anggap penting dalam hidup? Keluarga, kebebasan, kreativitas, atau mungkin kontribusi ke masyarakat. Nilai-nilai ini bisa jadi petunjuk utama tujuan hidupmu. Tanya ke diri sendiri, apa hal yang bikin kamu lupa waktu? Biasanya, hal-hal yang bikin kamu lupa waktu adalah hal yang kamu cintai. Coba ingat-ingat, saat ngelakuin aktivitas apa, kamu ngerasa waktu berlalu begitu cepat. Lihat pola dari pengalaman hidupmu. Setiap kegagalan dan kesuksesan di hidupmu itu meninggalkan jejak. Coba renungkan hal apa yang terus muncul dalam hidupmu. Bisa jadi itu petunjuk dari tujuanmu.
Bayangkan versi terbaik dari dirimu. Kalau kamu bisa jadi apa aja tanpa batas, tanpa takut gagal, kamu pengen jadi siapa? Bayangan ini bisa ngebantu kamu mengidentifikasi tujuan besar dalam hidupmu. Mulai dari hal kecil. Tujuan hidup itu kadang nggak langsung kelihatan besar, bisa aja dimulai dari hal kecil, kayak bantuin orang lain, belajar skill baru, atau sekedar jadi pendengar yang baik buat temanmu. Mungkin kamu belum sadar, tapi bisa jadi tujuan hidupmu udah deket banget. Kamu cuma perlu berhenti sejenak dan perhatikan. Ada seorang temanku yang dulunya kerja cuma buat ngejar gaji. Setiap hari berangkat, pulang, gitu-gitu aja. Sampai akhirnya dia iseng bantuin temennya bikin acara sosial. Dari situ dia ngerasa hatinya lebih tenang. Dia mulai aktif di kegiatan sosial. Sampai akhirnya dia sadar, tujuan hidupku adalah membantu orang lain. Sekarang dia kerja di lembaga sosial dan katanya dia nggak pernah sebahagia ini sebelumnya. Kalau kamu ngerasa masih tersesat, itu bukan hal yang buruk. Kadang kita perlu tersesat dulu buat nemuin jalan yang benar-benar kita mau. Jadi jangan takut buat nyari, jangan takut buat eksplorasi. Tulis di komentar, aku siap menemukan tujuan hidupku. Biar kita bisa sama-sama saling dukung dalam perjalanan ini. Kamu gak sendirian, aku juga pernah ada di posisi itu. Gimana bro and sis? Dari semua kata-kata motivasi tadi, mana yang paling nyetrum buat kamu? Kalau ada yang paling ngena, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, subscribe channel ini buat dapetin semangat baru tiap minggunya. Ingat, kamu adalah pejuang, kamu adalah penguasa harimu sendiri. Jangan kasih kendor. Sampai ketemu di video berikutnya dan mari kita tutup dengan